Halo guys, kembali lagi channel Teknologi. Di video kali ini kita akan menjawab ya pertanyaan dari ARW Channel. Eh, ada nggak antena yang sudah support 5G buat modem? Nah, sebenarnya antena 5G modem ini saya udah pernah ditawarin ya dulu setahun yang lalu sama salah satu seller di toko online ya. Tapi dari segi harga menurut saya masih ketinggian dan juga kalau kita buka di aplikasi Mprev itu teman-teman bisa cek ya cakupan jaringan. Misalnya kita pakai Telkomsel lah yang paling luas ya cakupannya. Nah, misalnya kita di sini kan di Mprev ini ada indikator 5G ya, warnanya ungu. Ya kan, yang sebelah kanan ini kan, yang seperti ini 5G-nya ungu. Nah, sekarang kalau kita lihat zoom out view dari Indonesia itu, kita zoom out view ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Yang ada yang ungu itu daerah mana? Ini daerah Jakarta. Sini. Tapi mayoritas di Indonesia tuh nggak ada itu. 5G-nya itu nggak ada. Ya kan? Nah, jadi menurut saya kalau kita beli yang antena 5G pun sekarang, menurut saya terlalu terburu-buru gitu. Karena infrastrukturnya juga belum ready. Mungkin kita berpikir kan sekalian invest gitu kan. Ya kalau nanti 5G-nya itu butuh antena gitu. Kalau nanti 5G-nya itu dekat rumah kita gitu. Karena 5G ini kan nanti dia makin rapat-rapat, makin dekat. Dia nggak akan bandnya itu jangkauannya pendek gitu. Nggak akan seperti band 1800 atau band 900 itu yang M900 MHz. Nggak akan seperti itu jangkauan. Jangkauannya pasti pendek. Nah, apakah kita butuh antena nanti di situ? Saya rasa kita udah hampir bisa dipastikan nggak butuh antena sebenarnya karena sinyalnya otomatis makin makin dirapat-rapatin gitu. Dan juga kalau teman-teman mau ya cek bisa cek di Shopee antena 5G modem. Itu ada salah satu seller yang jual. Eh, Dia antenanya seperti antena grid ya. Antena grid, antena grid. Sepertinya di Indonesia cuman dia aja yang jual yang grade for 5G ini. Oke, ini yang 4G. Kita coba ya. Cek. Nah, ini dia. Penguat sinyal grade yang ini nih. Nih. Ini dia bisa 4G dan 5G, harganya 2 juta. Nah, harganya 2 juta. Kalau si apa nih yang tadi komen ARW Channel mau beli, nah ini makhluknya, antenanya. Saya udah pernah ditawarin sih sama yang ini dulu banget waktu dia baru-baru bikin nih. Tapi menurut saya sih, menurut saya pribadi ya, kalau kita nanti udah ada 5G, saya rasa kemungkinan nggak butuh antena-antena seperti ini lagi. Kalau kita mau pakai 4G, misalnya kita nembak 4G, apakah lebih bagus? Kalau dilihat dari segi gainnya itu lebih besar, 30 dBi, dan ini mungkin yang paling besar yang ada sekarang, 30 dBi. Tapi saya belum pernah coba antena ini, jadi saya belum tahu kualitasnya. Nanti kalau teman-teman yang lihat video ini udah pernah nyoba, bisa tulis kolom komentar ya, gimana sih kualitas antena Gatot Kaca 5G ini, apakah bagus? Tapi kalau untuk menembak 5G, saya rasa nggak butuh ya, nggak butuh karena nanti 5G itu pasti jangkauannya pasti lebih pendek. Karena konsepnya wireless itu dia semakin besar data yang dilewatkan, jangkauannya pasti semakin pendek. Makanya kalau teman-teman pemain mikrotik itu rata-rata udah tahu ya, kalau membangun link point to point itu kan ada minimum signal yang ditentukan untuk mendapat bandwidth throughput sebesar 100 Mbps misalnya. Misalnya untuk mendapatkan 100 Mbps itu sinyalnya harus di bawah 65
Nah, kalau sinyalnya di atas 85, itu mau pakai antena yang gimana pun pasti dia eh, kemungkinan dapat 100 Mbps-nya stabil itu jarang gitu. Jarang. Biasanya pasti di bawah 65 yang direkomendasikan itu pasti stabil dia. Nah, misalnya saya contohin ya. Saya contohin yang di sini. Nah, ini yang saya bilang itu throughput ya. Nah, ini throughput ini. Ini dapat 160 Mbps kan, 160 Mbps kalau di sini teman-teman lihat kan TX rate-nya. Nih ya, TX rate-nya. Itu kan dapat sini 180. Nah, di sini kan throughputnya 160 Mbps. Ini sinyalnya 68/70 gitu. Tapi kalau ini sinyalnya dapatnya 85, minus 85, otomatis ini nggak akan dapat 160. Udah pasti enggak. Nah, contohnya di sini. Saya contohkan di sini. Oh, bukan yang ini. Nah, yang ini. Ini saya contohin ya. Nah, ini. Ini sinyalnya itu minus 75. Kalau teman-teman lihat di sini TX rate-nya itu kecil kan? 26/43. Dia nggak akan bisa dapat 100. Walaupun dia pakai tipe LHG yang udah AC atau yang gimana pun nggak akan bisa dia. Karena memang ada minimum sinyalnya. Semakin dekat dia, maka semakin bagus throughput data yang bisa dilewatkan gitu. Gitu juga dengan 5G nanti, pasti dia semakin rapat gitu, semakin rapat. Maka kita nanti ke depannya mungkin akan dikelilingi oleh sinyal gitu, sinyal 5G gitu. Nanti muncul lagi tuh nanti kan yang berita-berita dulu. Kalau kita sering kena radiasi sinyal nanti kita jadi apa gitu. Pasti nanti ada lagi tuh berita-berita seperti itu. Tenang aja pasti muncul lah nanti. Nah, jadi kalau kita menggunakan 5G, saya rasa kemungkinan itu kita nggak butuh sinyal antena. Kita nggak butuh antena 5G seperti ini. Karena mudah-mudahan sinyalnya makin dekat dengan kita. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, ya silahkan. Mau nyoba, mau beranggapan seperti investasi ya. Sekarang masih nembak 4G. Nanti sekalian kalau ada 5G nanti bisa pakai, ya silahkan beli. Tapi harganya 1,9 juta. 1,9 juta ya, itu kalau dibeliin modem Orbit Star 2 dapat berapa tuh? Oke, itu aja dari saya ya. Nanti buat teman-teman lain yang mau kasih tambahan, kasih masukan, silahkan tulis kolom komentar. Kita berbagi informasi dan saling belajar di sini. Sampai ketemu lagi di video lainnya guys. Thank you guys.